Om Swastiastu, selamat siang, selamat datang di dalam podcast channel kita. Jadi Partai Garuda ini berdiri tengah-tengah anak muda dan bersama anak muda. Politisi Bali itu tidak hanya berbicara tentang ajak Bali. Tidak berbicara nindehin Bali. Bali ini sudah ada. Ya. Siap. Sekarang banyak calon-calon legislatif yang tidak tahu kewenangan legislatif itu dia campur rata dengan eksekutif. Seharusnya orang Bali itu seperti apa sih gitu? Apakah kita harus terlena dengan budaya luar atau bagaimana? Seharusnya memposisikan diri sebagai orang Bali, Bego. Adat dan budaya kita harus sama kayak Tabanan, merah hitam, harus merah hitam bajunya. Wah, Bali ini tidak miliknya merah hitam gitu loh. Berjuang untuk kebebasan gitu loh. Anak muda harus bangun, jangan tidur. Hilangkan bahasa mula keto. Gugon tuon itu hilangkan. Ya. Bangun. Ya. Jangan terlena terus. Ya. Anak muda Bali ini sudah dilenakan, dimabukkan oleh izin miras. Kalau memang mau mencoba rasa yang baru, ayolah, banyak loh ada koki baru. Bukan PAD itu digelontorkan untuk renovasi pura. Pura yang seharusnya bisa kuno gitu ya, otentik ukiran. Yang kuno itu yang dicari sama wisatawan. Sama kayak beberapa daerah, saya nggak mau sebut daerah ya. Masa nungguin orang sakit disangguin? Berarti kan sengaja nyuruh orang sakit. Dari pandangan itu, ini kan saya melihat bahwa Bali itu justru kayak hidupnya, lifestyle-nya itu justru ke barat-baratan gitu. Nah, mungkin Ligong bisa memberitahu seharusnya orang Bali itu seperti apa sih gitu. Apakah kita harus terlena dengan budaya luar atau bagaimana? Seharusnya memposisikan diri sebagai orang Bali, Ligong. Orang Bali ini Bali ini seperti gadis, Ligong. Gadis cantik ya? Iya, semua orang ingin di sini gitu loh. Nah, sekarang bagaimana orang Bali ini bisa mempertahankan akarnya dia gitu. Nah, coba Ligong mungkin bisa ngasih informasi ke teman-teman anak. Kembali guys, kembali saya ngomong, ini dah adat dan budaya kita harus memang benar-benar harus, itu salah satu rambu-rambu. Ya saya bersyukurnya sih sekarang ini terlepas, bukan berarti saya di barisan gubernur yang sekarang, tapi saya bersyukur dengan adanya hari pakai pakaian adat. Itu terima kasih, benar. Terima kasih. Jadi karakter building anak-anak kita itu tercipta dan terbangun. Walaupun dia bukan orang Hindu, kalau dia sekolah di Bali, yang saya lihat di sekolah yang anak saya sekolah, yang saya lihat mereka juga pakai kebaya, walaupun atasnya mereka berhijab. Jadi karakter buildingnya sudah dibangun. Itu bagus. Cuma ini kadang-kadang ada beberapa daerah yang sudah sangat-sangat keluar dari role itu. Sama kayak Tabanan, merah hitam, harus merah hitam bajunya. Wah, Bali ini tidak miliknya merah hitam gitu loh. Berarti kan kalau merah hitam mencirikan salah satu warna. Politik kan. Bukanlah, Bali itu tidak miliknya satu warna. Bener. Nah, ini dah Bigum. Saya sebagai pandangan anak muda itu melihat Bali itu sekarang tuh pemerintah tuh apa-apa identik dengan warna merah, warna hitam gitu loh, Bigum. Padahal ini kan kita demokrasi gitu. Justru Ligong salah satu aktivis 98 tahu ya. Berjuang untuk kebebasan gitu. Sekarang justru kok saya ini pandangan saya sendiri ya pribadi.
sekarang kok justru kita kayak kembali ke zaman Orde Baru gitu, Bung. Ada kayak seperti ada apa ya, harus bersinergi, harus satu seperti itu. Nah, gimana tuh kira-kira Bung menurut ini, Bung? Inilah. Ini peran anak muda yang harus bangun. Anak muda jangan tidur itu loh. Saya selalu berpesan, dimanapun saya selalu berpesan. Anak muda harus bangun, jangan tidur. Hilangkan bahasa mula keto. Gugon tuon itu hilangkan. Kita kemarin berjuang 98. Kita berjuang reformasi untuk kebebasan. Tapi kebebasan yang terjadi sekarang kebebasan yang kebablasan. Kembali lagi saya ingatkan, Bali itu tidak milik satu warna. Ya. Memang didominasi oleh satu warna, tapi dia tidak memiliki, hanya mendominasi. Gitu loh. Ayo lawan. Ya. Bangun. Ya. Jangan terlena terus. Ya. Anak muda Bali ini sudah dilenakan, dimabukkan oleh izin miras. Hari arak. Buat apa? Kita pamer kebodohan. Kalau memang ini saya bilang, ini yang nggak saya setuju dari gubernur sekarang. Oke. Berbicara hari arak nasional. Kenapa di hotel-hotel nggak ada jual arak? Kalau memang berbicara hari arak nasional dalam satu hari, jual arak. Jangan ada minuman selain arak. Itu baru bagus. Itu loh. Nah, ini yang menarik. Nah, ini saya senangnya berbicara dengan Ligong nih. Beliau itu tidak condong memposisikan sebagai pengkritisi saja. Tapi kalau memang ada program yang bagus, Ligong mau memberi apresiasi gitu. Nah, itu yang sebenarnya kalangan milenial dan Gen Z itu melihat Ligong. Kesetaraan gitu. Kita perlu sebuah informasi dari terutama Ligong ya sebagai tokoh kan itu yang sudah berpengalaman. Bahwa kan adalah beberapa media yang saya lihat tuh dia fokus sebagai oposisi aja gitu, apa yang dibuat pemerintah salah gitu. Padahal kan mungkin Ligong bisa ngasih pandangan tentang hal itu. Kembalikan fungsi media sebagai jendela informasi. Oke. Ya, harus balance itu. Harus balance ya. Harus balance. Kalau media hanya berfokus di oposisi, pengkritik pemerintah, peace. Itu sudah nggak zamannya sekarang. Hidup di tahun 65 itu zaman PKI. Justru mundur kita jadinya. Mundur. Oke. Itu loh. Jadi media itu jendela informasi. Ya. Kalau memang baik, ya kita bicara baik. Kalau memang jelek, kita bicara jelek. Itu dari sudut pandang kita. Ya. Benar. Tuh. Makanya saya bilang anak muda melek lah. Ya. Nah, ini nih menarik nih Ligong, karena kan secara statistik kan jumlah pemuda dan generasi Z itu udah 50% Ligong, nasional ya jumlah pemilih. 75%. 75. Nah, terakhir saya baca di salah satu ini riset bilang 50 sekian. Itu kan sesuatu yang luar biasa Ligong, itu kan besar sekali gitu. Cuman masalahnya gini Ligong. Ini kan saya kebetulan di kalangan milenial nih, saya umur 32 tahun. Nah, saya lihat seangkatan saya ini, mereka lagi sibuk untuk berkarir gitu. Jadi kita tuh di masa dimana kita tuh mengutamakan keluarga, kan banyak yang berkeluarga. Betul. Sudah gitu. Apalagi yang masih kecil itu kan mereka masih kuliah dan lain-lain. Nah, menurut Ligong, ada nggak suatu cara men-trigger mereka agar mereka mau melek lah tentang politik? Jadi begini guys. Ya. Anak muda memang di era-era 35 tahun ke bawah itu masa transisi kan. Masa transisi. Jadi masa emasnya anak muda itu 40 tahun ke atas. Oke. Masa pemilih pemula. Nah, kita berbicara pemilu lagi nih, pemilu lagi. Karena berbicara tadi pemilih pemula. Kalau memang masih mau hidupnya segini-segini aja. Masakannya, istilah kalau saya bicara sih, kalau masih mau makan yang begini-begini aja, ya tetap kan pakai koki itu. Oke. Kalau memang mau mencoba rasa yang baru, ayolah, banyak loh ada koki baru. Ya. Kalau anak muda, yang pasti pilihnya anak muda.
yang mengerti jiwa anak muda. Banyak sih orang-orang tua yang berusaha mengerti jiwa anak muda, tapi belum tentu dia sepaham dengan anak muda. Ya. Kalau saya pribadi mendukung kok otomotif. Saya mendukung kok road race kemarin di Renon. Kenapa kita nggak bisa buatkan sirkuit? Kita mampu kok. PAD kita gede kok. Bukan PAD itu digelontorkan untuk renovasi pura. Pro yang seharusnya bisa Iya. kuno gitu ya, otentik ukiran. Yang itu kuno itu yang dicari sama wisatawan. Gitu loh. Saya lebih mendukung, ayo dong bangun tempat memang untuk menjiwai anak muda biar nggak ada trek liar. Bangun sirkuit, tempat skateboard. Ayo bangun. Saya mendukung kok yang begitu. Dan saya akan bersuara yang begitu. Tapi memang kalau selaku masyarakat saya akan bersuara. Tapi kalau selaku legislatif nanti, saya hanya memfasilitasi. Karena itu semua haknya eksekutif. Tapi kita akan tetap berbicara kepada eksekutif. Weh, jangan gitu dong. Jangan semua kamu arahkan ke orang tua. Ganti dong, anak muda. Ya. Buat apa? Sama kayak beberapa daerah, saya nggak mau sebut daerah ya. Masa nungguin orang sakit disanguin? Berarti kan sengaja nyuruh orang sakit. Jangan gitu dong, ajak mereka pola hidup sehat, olahraga lah, segala macam. Fasilitas anak-anak muda. Anak muda kita butuh fasilitas. Memang karena persaingan dunia pekerjaan kan luar biasa nih. Ya. Jadi anak muda itu mereka fokus di sana. Ya, kompetisi luar Ya, biasa. tapi tetap saat dia sendiri, kalau kita ajak ngobrol, pasti mereka akan bermimpi untuk membangun negerinya. Luar biasa. Saya hampir, kalau saya punya program, guys, program saya dalam seminggu itu 2 hari itu saya pasti akan ngobrol dengan anak muda. Kita nongkrong di tempat kopi gitu. Melihatlah apa permasalahan Iya, mereka. nongkrong di tempat kopi, ayolah biasa nyantai gitu. Karena itu circle saya anak muda gitu. Suat perlu ngomong negeri gitu loh, main jangan ngomong apa sih maunya anak muda gitu loh bahasa. Iya. Nah, itulah Bung, kadang apa ya? Ini makanya banyak dari bahkan survei nasional itu menyatakan bahwa untuk menggait para generasi, terutama Gen Z nih ya, Bung ya. Gen Z ini saya pernah pengalaman ya, saya sedikit sharing. Gen Z ini orangnya pintar-pintar, Bung. Betul. Karena mereka hidup di dunia teknologi gitu ya. Nah, saya pernah meng-hire salah satu anak Gen Z untuk membuat sebuah video ya. Itu luar biasa hasilnya, Bung. Itu saya tidak bayar loh. Saya cuma kasih nasi kotak aja. Bagus sekali hasilnya. Cuman saat saya kasih dia kerjaan yang dia dapat uang di sana ya. Itu aduh, Nggak fokus. leletnya setengah mati betul. Loh. Sampai 1 bulan lebih nggak jadi. Pas saya kasih kotak nasi bungkus itu ya, kotak Ya. itu 2 minggu udah jadi belum? Nah, ini yang gimana ya, agak sesuatu yang kita tuh membingungkan loh. Betul. Bagaimana sih cara berpikirnya mereka gitu? Jadi kalau seperti Gus bilang itu, betul sih, anak muda itu butuh dihargai, diajak dan dihargai. Iya. Bukan berarti dibayar. Dia nggak mau. Iya. Nggak bakal mau. Idealis loh. Iya, idealisnya masih tinggi, anak muda masih bersih ya. Tapi ya sayangnya sih sekarang udah agak dikotor-kotori lah dengan segala macam ya. Banyak yang perlu kita sikapi. Anak muda ini larinya sekarang ke geng-geng itu loh. Kan viral kemarin tuh anak SMP bajingkit itu. Oh iya. Anak kecil loh itu, Iya. masih SMP. Saya sedih loh, nangis loh lihat video itu. Itu teman-teman anak saya semua itu. Terus saya bilang, waduh, ini kesalahan bukan kesalahan di orang tua. Orang tuanya sudah sibuk cari uang, dia nggak, ini bukan. Jangan salahkan orang tua. Dan jangan salahkan anaknya. Yang perlu kita cermati, kita perbaiki circle mereka, tempat mereka untuk mengadu kreativitas itu nggak ada. Gitu. Iya. Harusnya pemerintah menyediakan Iya, ya. harus mulai diwadahi itu. Kalau dia memang tes kekuatan segala macam, Iya. ayo dong kasih sasana. Gitu loh. Ini belum pemerintah belum sigap untuk
antisipasi itu. Dan semoga dengan kejadian-kejadian seperti itu pemerintah agak lebih terbuka matanya. Bukan hanya telinganya. Ini sedikit nih, Ligong. Menurut Ligong, money politik tuh gimana sih, Ligong? Itu kan sebuah hal yang dari dulu banget sering tak denger gitu. Oke, saya bilang, Gus, politik sekarang sudah berubah, Gus. Bukan loyalis lagi, pragmatis. Kalau untuk merubah money politik, itu kembali lagi cara kita merangkul pemilih. Ya seperti saya bilang tadi, kalau mau kokinya, masakannya itu aja, silakan. Ya. Tapi kalau mau coba rasa baru dan cara penyajian yang baru, banyak loh koki-koki baru. Pengalamannya belum tentu kalah. Ya. Betul. Ya. Tapi kalau untuk membunuh money politik, sebenarnya yang kemarin diperdebatkan proporsional terbuka tertutup itu harus diterapkan. Terapkan dalam seperti apa mungkin bisa di... Kalau saya lebih setuju memang proporsional tertutup. Oh gitu ya? Iya, jadi orang yang memang kinerja bagus, buah pemikirannya mantap, orang cerdas, tapi dia nggak punya biaya, maka dia akan mengabdi di partai politik itu, ideologinya. Akan mengabdi dia. Dia yang akan duduk, dia akan berbicara. Kalau sekarang kan beda. Bohir-bohir ini yang datang kan. Biarpun dia nomor baru datang, dia bawa di bawah mau ini dia bisa bawa duit kan. Oke. Dia bisa beli itu suara. Wah, ini menarik nih karena sejauh yang saya lihat itu calon-calon calon ya masih bakal calon ya. Masih bacalek. Masih bacalek. Belum DCS. Itu mereka justru lebih ke terbuka, Ligong, daripada tertutup. Nah, ini menarik nih, Ligong. Ligong menyampaikan bahwa lebih setuju ke tertutup gitu. Nah, berarti Ligong melihat bahwa tertutup itu untuk Bali atau secara nasional menurut pandangan Ligong? Nasional, Gus. Kita jangan berbicara Bali lagi. Oke. Kalau kita berbicara politik, kita jangan berbicara Bali lagi. Oke. Walaupun kita orang Bali, saya selaku ketua Bali kan begitu. Iya. Saya tidak harus menyempitkan diri saya berbicara Bali. Oke. Saya berbicara nasional. Kalau terbuka, seperti saya bilang tadi, inilah transaksi politik akan terjadi. Disinilah cukong-cukong, bohir-bohir akan banyak datang. Kalau tertutup, itu kan pengurus partai. Ya, berarti pengurus partai yang menentukan siapa yang berlayak untuk di sana. Siapa yang pengurus partai, dia kan ada syaratnya minimal 5 tahun jadi pengurus, baru akan dicalonkan, kan begitu. Dia harus belajar dulu di partai itu. Akan menyerap aspirasi masyarakat yang ada di partai itu. Minimal dan maksimalnya luas gitu loh. Kalau saya lebih mendukung tertutup. Bukan berarti saya selaku ketua pasti akan jadi DPR. Enggak. Belum tentu saya jadi DPR. Iya. Kayaknya dulu kita pernah tertutup ya, Ligong ya? Tahun berapa ya? Ini 2014 mulai terbuka. Oke, berarti sebelumnya itu masih tertutup. Mulai terbuka ini dah. Kan pendatang-pendatang baru yang jadi DPR. Iya. Korupsi merajalela kan. Itu dia saya bilang investasi, guys. Dia akan membalikkan investasi yang dia keluarkan kemarin. Oke, berarti menurut Ligong justru dengan terbuka ini ada potensi itu justru menjadi sebuah jatuhnya ke bisnis gitu. Betul, jadinya ke kepentingan ekonomi jadinya. Pastilah. Siapa sih yang mau rugi? Sekarang mau kalau Gus modal 1M. Ngapain ke politik modal 1M? Mending buat usaha kan? Ada untungnya. Politik pasti rugi kan? Iya. Gimana cara balikin 1M ini? Proyek, Gus. Wah, itu menarik sih. Jadi dari sisi pandang Ligong melihat bahwa bagaimana kita pemilu secara tertutup itu justru yang bisa membuat dampak positif. Itu ya pandangan Ligong ya, Ligong ya. Oke. Sangat-sangat akan merubah. Tapi ini dari yang saya lihat dari kacamata masyarakat, kalau tertutup itu seakan-akan kayak beli kucing dalam karung. Iya, itu Ligong. Jadi kita kan nggak tahu ini siapa nih kalau tertutup. Nanti kan itu ke partai yang punya wewenang untuk menunjukkan gitu. Nah, kita kan nggak tahu siapa ini orang ini. DPR tidak akan dekat dengan masyarakat. Yang kurang populer jadinya gitu. Tidak akan dekat dengan pemilihnya. Ya, lebih ke menguntungkan partai jadi jatuh kesannya gitu, Ligong.
Terus kalau sekarang sudah terbuka nih 2019, DPR mana yang dekat sama masyarakat? Saat dia butuh aja baru dia dekat. Pas masa-masa kampanye. Iya, bawa bantuan segala macam dekat banyak. Kemarin-kemarin kemana? Zaman COVID kemana tuh DPR semua tidur? Apa takut COVID? Kenapa baru sekarang muncul? Karena pemilu besok Februari. Kalau tertutup kan enggak.